bisa efektif diminum dengan dicampurkan dengan sari buah dengan cara yang pertama 1 sendok teh sari buah 19 bisa disiapkan nanti di rumah, kemudian 2 sendok makan madu atau sari kurma probiotik, kemudian segelas air hangat. Pastikan rasa asam pada produk sari buah 19 tidak terasa. Kemudian diminum 3 kali sehari. Untuk kapsulnya, kapsul Lumbre Pro dosisnya untuk dewasa 3 kali 2 kapsul per hari. Kemudian untuk anak-anak 3 kali 1 kapsul per hari. Kemudian kami informasikan sambil menunggu nanti bergiliran untuk mengambil produk. Untuk kesempatan siang hari ini nanti Bu Dokter dan Ustadz Jamal bisa melayani konsultasi. Jadi nanti sambil bergantian sholat dan juga mengambil antrian produk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustadz dan Ustadzah sekalian, mungkin ini cerita tentang saya sendiri. Saya dari Ibnu Umar, Karanganyar. Saya Robi. Kurang lebih 2 bulan yang lalu tiba-tiba saya sakit. Tapi 2 hari sebelumnya saya berkunjung kepada pasien positif. Kemudian setelah itu saya merasakan badannya nggak enak, kemudian flu, batuk berat, kemudian banyak lendir. Dan 2 hari setelah itu saya tidak bisa merasakan penciuman, sampai saya bawa minyak wangi, saya taruh di di hidung, tidak bau. Saya memutuskan tidak swab memang. Saya takut menghadapi kenyataan kalau saya positif gitu ya. Akhirnya saya cukup mengonsumsi Biohijana SB19 itu kurang lebih 3 minggu ya. Anak dan istri saya minta untuk tidak mendekat, dan daras saya juga kurangi. Saya hanya ke masjid ketika sholat, setelah itu pulang begitu. Dan alhamdulillah setelah 3 minggu saya merasakan badan saya enak. Dan setelah saya sembuh, saya pulang ke kampung ya, ke Wonogiri. Kemudian saya ketemu dengan teman, dia cerita begini, saya positif. Loh, cirinya apa? Dia cerita dan ciri-cirinya ada di saya. Ternyata berarti kemarin saya juga positif. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Saya cukup minum Biohijana aja ya, bismillah. Biohijana, dan alhamdulillah sehat. Hari ini saya bisa berbicara di hadapan rekan-rekan sekalian. Barakallahu fikum. Cukup saja. Kesan untuk acara GSPP yang keempat? Kesannya subhanallah ya. Saya terkesan terutama kepada panitia. Panitianya ramah-ramah gitu ya. Ditujukan tempatnya, dan subhanallah ya. Semoga Pak Imam dan rekan-rekan di GSPP barokah, kemudian bisa bermanfaat terutama untuk umat. Amin Allahumma amin. Mohon doanya Ustaz, semoga kita semua senantiasa diberikan semangat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawala mabadu. Anak Heru Sutrisma Abu Sur'a, selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo, ingin memberikan sedikit testimoni terkait SB19. Kita sampaikan bahwasanya untuk Pondok Ukhuwah mendatangkan santri baik MSW ataupun setingkat SMP, TBA dan MA itu didatangkan secara bertahap. Tahap pertama, kedua, ketiga sampai dengan ketujuh. Kemudian pada bulan November, pada gelombang yang kelima, ada beberapa santri yang hasil rapidnya kurang tidak sesuai dengan ada beberapa santri yang hasil tesnya itu tidak sesuai dengan surat yang dibawa. Jadi kita minta untuk membawa hasil rekam ataupun kaset rapidnya itu, kemudian surat keterangan dokter. Kebetulan ada 2 santriwati di situ, dia surat keterangannya itu non reaktif, tapi rekaman kasetnya adalah reaktif. Sehingga setelah kita mendapati seperti ini, kita juga sudah mulai was-was
kebetulan jarak beberapa hari berikutnya qadarullah wa masa'afa'ala ada beberapa santriwan dan santriwati yang kehilangan penciuman dan rasa. Kemudian dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo Ustaz Aris Giantoro, beliau memberikan arahan untuk mengkarantina ulang seluruh santriwati dan santriwan baik putra ataupun putri yang jumlahnya 1000 lebih. Kemudian kita membeli biojana, kurang lebih ada 14 karton di situ. Kemudian semua santriwan dan santriwati kita minta untuk meminum produk Sari Buah 19 atau SP19. Kemudian juga untuk vitaminnya kita tambah buah, kemudian madu dan yang lainnya. Alhamdulillah setelah karantina 2 pekan, kegiatan belajar mengajar bisa kembali aktif. Dan kita tidak menyangka bahwasanya untuk Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo sendiri bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar sampai bulan April ini, dan insya Allah nanti akan dipulangkan pada tanggal 24 April ataupun pertengahan Ramadan. Kita tidak menyangka karena dari beberapa asatidzah mengusulkan untuk santri dipulangkan dikarenakan banyak sekali yang kehilangan penciuman ataupun rasa. Kalau kita mau total itu mungkin 100 lebih baik putra ataupun putri, sehingga memang dengan adanya SP19 ini memberikan harapan baru bagi kita, membuat kita lebih optimis dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan memang sengaja kita tidak rawat di rumah sakit ataupun swab PCR karena memang khawatir nanti berdampak semua santri akan dipulangkan. Demikian mungkin kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran. Mohon bisa diterima Ustaz untuk seri buah 21 dengan kandungan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, perkenalkan saya Adrian Filia Idris dari Ma'had Ihya'ul Quran Sidoarjo Wonogiri. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan biojana Sari Buah 19 kita di Pondok Pesantren Ihya'ul Quran Sidoarjo Wonogiri terkait dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang menggemparkan Indonesia bahkan dunia ini, dengan mengkonsumsi dari apa yang telah dititipkan dan diberikan kepada ma'had kami. Alhamdulillah, kondisi maha santri wati kami, karena memang jumlah santri di ma'had kita adalah ma'had ali, program dengan jumlah yang terbatas, dan dengan kondisi yang seperti ini dampak itu memang kita merasakan sekali. Tapi dengan diberikan terhadap apa yang diamanahkan kepada kami, kepada maha santri kami, dan alhamdulillah kondisinya bisa tertangani. Walaupun ada beberapa kemarin yang terjangkit sakit dan kita pulangkan, tapi dengan mengkonsumsi SP19 ini dengan izin Allah Ta'ala semuanya bisa berjalan normal. Dan hari ini perjalanan pondok pesantren kami berjalan dengan baik, dan insya Allah pertengahan bulan ini sebagaimana disampaikan tadi hampir semua pesantren akan diliburkan. Dan menjadi persoalan terpenting dan problem besar ke depan adalah ketika mereka pulang kembali lagi ke pesantren. Dan ini mudah-mudahan dengan apa yang diamanahkan kepada kami untuk maha santri nanti ke depan ini bisa menjadi satu bentuk strategi dan solusi, bentuk preventif dari sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah kepada biojana. Semoga Allah memberkahi dan merahmati semua amal yang kita lakukan. Untuk acara hari ini sudah kesering Ya, alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Dari pertemuan sampai hari ini kami sangat berkesan sekali bahwa ini adalah satu bentuk bukti ukhuwah kita, untuk bukti kita satu sama lain saling ihtimam, tidak saja dalam persoalan rohiyah tapi untuk jasadiah kita yang ini akan mengantarkan ke depan semuanya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati.
GSPP yang keempat ini. Saya mewakili Ma'had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lebih tepatnya Ma'had Tahfiz Quran Ma'had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, ya selama ini ya, saya pribadi sejak dapat bingkisan apa ya, bingkisan cinta mungkin ya dari seorang teman yang dikirim ke rumah free gratis ya, produk SB19. Sejak saat itu saya pribadi merasakan bahwa produk itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Setidaknya itu menambah apa ya, menambah kepercayaan diri saya secara pribadi ketika banyak beraktivitas, terutama di kampus ya, yang tetap proses belajar mengajarnya itu dilakukan secara offline dan juga online. Ya, jadi saya pribadi dosen di UMY, dan UMY sudah sejak bulan Agustus itu proses belajar mengajarnya offline dan juga online ya. Nah, jadi itu menambah apa ya, kepercayaan diri saya, karena saya sekarang punya semacam andalan gitu ya untuk menambah imunitas tubuh saya ketika berhadapan dengan para mahasiswa, walaupun dengan protokol kesehatan. Tapi setidaknya kalau dilihat dari sisi usia dan lain-lain, yang paling rentan terkena COVID itu ya saya kan gitu, dibanding dengan para mahasiswa yang masih muda-muda. Nah, dan ketika GSPP yang ketiga di bulan Desember ya, kita diberi bingkisan dari Biojana ya, kemudian saya bagikan ke para santri di Asrama Tahfiz Ma'had Ali bin Abi Thalib UNY. Dan alhamdulillah mereka mengkonsumsi probiotik tersebut secara rutin ya, dan alhamdulillah mereka juga merasakan yang sama, terutama ketika misalnya terasa demam ya, ada rasa-rasa tidak enak di badan, itu mereka mengkonsumsi sari buah SB19 itu, mereka merasakan bahwa itu ternyata sangat baik sekali untuk mungkin membantu dalam proses penyembuhan. Nah, walaupun alhamdulillah sampai detik ini secara medis ya, tidak ada satupun alhamdulillah dari santri kami atau mahasantri kami di Ma'had Tahfiz Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY yang positif COVID ya, dan insya Allah dalam minggu ini juga kita akan karena mereka Ma'had Tahfiz ya, kita berikan kesempatan mereka untuk libur full di bulan Ramadan. Insya Allah nanti bekal yang saya bawa hari ini akan saya bagikan ke mereka untuk mereka mungkin bawa pulang ya sebagiannya, dan sebagiannya lagi untuk prokes insya Allah ketika mereka masuk kembali pasca Hari Raya Idul Fitri. Jadi intinya sekali lagi saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada tim GSPP ya, yang telah memfasilitasi acara ini, dan mudah-mudahan tetap terus Biojana menebar manfaat untuk umat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.